Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Minal aidin wal faizan, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Dalam kesempatan yang luar biasa ini, izinkan saya sebagai seorang pendeta memohon maaf lahir dan batin kepada seluruh saudara-saudara yang mengenal dan mengerti bahasa Indonesia. Mari kita saling memaafkan dan mengampuni atas kesalahan kita masing-masing, karena tidak ada manusia pun yang luput dari dosa. Kembali fitrah berarti kembali kepada kesucian. Suci lahir dan batin. Tanpa meminta dan diminta. Saling ikhlas, saling rela. Lebih-lebih dengan saudara-saudara kandung, saudara saya sendiri, keponakan, paman, saudara sepupu, di Bima terutama, ataupun di kota lain. Saya mohon maaf dan lahir batin. Dengan tulus dan setia hati, tanpa sedikit pun menyimpan dendam apapun, karena saya sebagai seorang pendeta hamba Tuhan harus melakukan itu tanpa diminta. Karena sebuah kewajiban bagi seorang hamba Tuhan untuk melakukan hal-hal yang semacam itu. Fitri Aid dilahirkan kembali, disucikan kembali. Ini ada dua bagian yang saya bicarakan tentang makna fitri itu sendiri, bahwa Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dan siapapun Anda manusia harus dilahirkan kembali. Jangan seperti Nikodemus berkata, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Dan firman-Nya itu tidak pernah akan berubah. Dan kalau disuruhkan itu firman, tidak pernah kembali dengan sia-sia. La tabdila li khalqillah. Dan tidak ada perubahan di dalam hal-hal yang sudah ditetapkan oleh Allah, oleh Tuhan semesta. Oleh karena itu, bagaimana bangsa kita ini menjadi bangsa yang besar dan maju hanya dengan dilahirkan kembali orang-orangnya. Yang pernah berdosa, yang pernah melakukan kejahatan apapun, berikan dirimu dilahirkan kembali. Artinya seperti anak bayi yang tidak pernah mengenal kesedihan apapun, kemarahan apapun. Kenapa? Karena langsung disambut oleh orang tuanya, ayah ibunya, bahwa dia adalah anak kecil. Demikian juga Tuhan. Ketika Anda datang sebagai anak kecil, diterima sebagaimana adanya. Jika itu terjadi, saudara-saudara,
betapa indahnya bangsa dimanapun manusia saling hidup. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya. Itu ada lagu yang terkenal itu, bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Itulah yang dikatakan la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun. Yesaya 40 ayat 8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Nggak ada perubahan di dalamnya. Saya nggak tahu kalau ada kitab suci lain yang merubah kata kasih itu menjadi kebencian kepada agama lain. Ataupun karena beda suku, ataupun karena beda agama. Saya nggak tahu itu. Yang saya tahu harus saya katakan bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah. Yesus Kristus tetap selama-lamanya. Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nggak ada perubahan di dalamnya. Mazmur 119 ayat 89 sampai 90, untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan, Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Pesan saya di kesempatan ini, entah agama apapun yang Anda percayai, dan Tuhan siapapun yang Anda yakini, tepat apa yang dikonsepkan oleh Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan yang ajaib. Dilahirkan kembali atau kelahiran kembali dapat merujuk pada doktrin kekristenan atau kepercayaan reinkarnasi, dilahirkan kembali dalam keadaan Kristen. Dilahirkan kembali adalah doktrin penting untuk menjadi orang yang percaya di dalam Yesus. Dilahirkan kembali merupakan dampak pekerjaan Allah atas respon orang yang berdosa, yang menerima penebusan Allah melalui Yesus Kristus. Kita ditebus. Kalau Anda masih punya kendaraan kredit, maka bunyinya dit. Maka ketika pembayaran terakhir lunas, Anda sudah ditebus dan Anda pun merdeka. Dilahirkan kembali merupakan peristiwa spiritual yang hanya dapat dikerjakan oleh Allah melalui Roh Kudus. Dilahirkan kembali adalah pengalaman ketika semua yang telah diajarkan kepada mereka sebagai orang Kristen menjadi kenyataan. Artinya saya terima kenyataan walaupun tidak enak, tetapi percaya itu rancangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Anda. Nggak usah bertele-tele, nggak usah banyak cincong. Dilahirkan kembali adalah perubahan hati dan kehendak dalam kecakapan moral dan rohani. Nah, bukti-bukti dari kelahiran kembali adalah pengakuan akan dosa, kesedihan dan pertobatan, iman kasih, dan mengabdi kepada. Oleh karena itu, kalau boleh dikatakan bahwa reinkarnasi itu adalah kelahiran kembali. Reinkarnasi adalah kepercayaan bahwa seorang akan mati dan dilahirkan kembali di kehidupan yang lain. Pengertian yang pertama, reinkarnasi lain
disebut lahir kembali atau kelahiran semula dalam bahasa Latin. Itu berarti bahwa Anda semua merelakan dirimu menerima konsekuensi logis dari kenyataan hidup. Yohanes 3 ayat 2, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya. Maka keyakinan saya yang kokoh, kenapa saya kok tiba-tiba bisa ada di Amerika dan terkunci di sini, ini luar biasa. Andainya ketika saya diundang ke Amerika, kemudian saya balik lagi, tanpa secepatnya saya dilaporkan dan ditetapkan sebagai tersangka, justru saya di Indonesia, habis sudah nasib saya. Itulah yang saya katakan, kelahiran kembali dan menerima kenyataan hidup itu sangat indah. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Begitu indahnya rencana Tuhan. Tapi mari kita tegakkan kebenaran dan kita tegakkan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat ini ajaib selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.